Kembali dalam curahan hati perempuan, masih dengan kisah Ibu Titin yang awalnya menolak seorang laki-laki duda beranak 4, kemudian berbalik tiba-tiba ibu sangat mengejar-ngejar beliau. Dalam kehidupan rumah tangga ternyata dihiasi dengan KDRT, dengan golok, kemudian ditampar ya Bu, dipukul, ditendang. Kemudian dilanjutkan dengan adanya perselingkuhan demi perselingkuhan dengan alasan ingin menolong seorang wanita, namun wanita tersebut sering sekali dibawa ke rumah, bahkan diobati di dalam kamar ya Bu, ibunya di luar. Kemudian juga adanya pelecehan terhadap pembantu rumah tangganya sendiri. Dengan 34 tahun pernikahan dihiasi dengan hal seperti itu, tekanan psikis yang ibu alami, ibu katanya sempat datang ke psikiater, betul Bu? Iya. Boleh diceritakan Bu? Iya, waktu itu saya kan jadi tiap hari itu berat badan saya kan turun drastis, nggak pernah mau keluar gimana. Terus saya pernah dulu nonton dokter Herman Susilo, keluhannya apa yang saya tonton sama saya datengin. Situlah saya sakit di 2 tahun, saya dirawat, nggak dirawat ditinggal tapi pulang berobat jalan karena nggak kuat saya. Jadi kalau ngeliat suami, ngeliat anak tuh kayaknya takutan aja gitu. Karena kalau ngomong suami bawa perempuan, kalau saya ngomong kan nanti saya digampar, saya takut, jadi saya nahan sendiri. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa apa gitu kan, selalu ketakutan. Stres, berarti depresi ya Bu? Iya. Ibu punya anak dari suami? Punya 2 anak. Iya. Berarti total 6 anak ya Bu? Iya. 2 anak, kemudian 4 anak dari Bapak. Apa yang membuat Ibu bertahan? 34 tahun pernikahan bukan hal yang mudah ya? Mudah. Untuk Dan itu lama sekali. Apa membuat Ibu pada akhirnya tetap, kata Ibu, saya masak tetap masak, melakukan kewajiban, tetap melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Apa Bu? Dengan selingkuh dan KDRT? Saya sih tetap pengen cerai, dari bolak-balik pengadilan tuh udah capek ya bolak-balik, tapi nggak pernah bisa karena suami saya bilang kamu nggak bakal bisa bercerai selain sebelum saya mati, karena saya nggak dapetin kamu bukan sembarangan. Saya tuh tapak-tapak di gua pertama nih sampai ngeden jarum buat ngedapetin kamu, jadi kamu jangan mengharap bisa paling dari saya. Jadi saya setiap berantem mau cerai saya pergi, ntar toto pulang lagi, saya keingetan dia lagi, balik lagi. Sehingga Anda merasa sepertinya apa yang terjadi sih ketika Anda udah mau cerai kemudian gak batal lagi, ada konflik besar loh. Anda mau cerai, tersiksa, balik lagi. Apa yang menggerakkan Anda menurut Anda sendiri? Saya tuh setiap mau cerai tiba-tiba tuh saya pergi, terus keingetan dia lagi, cari dia lagi, terus kalau pulang pulang lagi gitu. Itu yang tadi Anda maksudkan dengan gemboknya sudah dimiliki oleh suami. Iya, suami saya bilang gitu. Jadi saya tuh setiap mau cerai selalu begitu, dianya nggak bakal bisa cerai, kamu biar kamu mau pergi mana juga nggak bakal bisa cerai. Berat sekali bebannya. Tentu ada yang ingin disampaikan mungkin ya Mbak Oki. Iya. Mungkin Ibu ingin menyampaikan sesuatu pada suami, silakan Ibu. Iya, saya bahkan suami saya jangan terlalu kejam istri. Saya nggak pernah berbuat salah, kewajiban saya selalu, walaupun saya nggak dicukupin, saya masih berusaha untuk bantu tulang buat suami. Tapi suami jangan terlalu kasar terhadap istri, jangan terlalu menekan. Saya cukup sabar 34 tahun. Kasih uang sebulan cuma 450.000, 20.000 3 hari seminggu baru dikasih lagi. Tapi saya nggak pernah nuntut. Jangankan saya minta yang lain-lain, sepotong baju selama kawin belum pernah saya dengan suami. Jujur aja sampai saya kelihatannya baik tapi jahatnya luar biasa. Perempuan jangan suka dibawa ke rumah lagi. Baik, Mbak Vera, mungkin ada yang ingin dikomentari, silakan. Ini ya Mbak Oki ya, ada satu pernyataan yang diulang-ulangi terus oleh Ibu Titin yang mungkin kita cermati sama-sama deh. Seolah-olah gembok hatinya sudah dimiliki oleh suami. Suami sampai bertapa di gua dengan itu adalah sesuatu yang sifatnya mistis. Ketika Anda merasa loh ya bahwa hati Anda, pikiran Anda, aksi-aksi Anda dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri Anda akan selalu berpulang kembali kepada orang yang menyatakan pernyataan tersebut, yakni suami. Maksud saya adalah begini ya, jangan pernah mau dibodoh-bodohin, ditakut-takutin oleh orang lain dengan membawa-bawa mistis atau apapun di luar diri Anda untuk memengaruhi setiap aksi Anda, karena seharusnya pikiran, emosi, aksi itu sejalan. Ketika hati Anda sudah bilang bahwa Anda nggak cinta dia, Bu, pikiran Anda berkata, saya bingung kenapa saya bisa menikahi dia, itu sudah cukup menjadi kunci untuk membuka hati, melakukan aksi, akhiri pernikahannya kalau memang Anda tidak tahan.
pernikahan ini sudah membawa keburukan buat Anda karena Anda secara finansial terlantar, secara emosional dimanipulasi, disakiti, secara psikis dan fisik itu sudah habis-habisan selama 34 tahun. Artinya apa? Saya khawatir Anda terlalu takut dengan sesuatu yang ada di luar Anda, sehingga ketakutan-ketakutan itu yang membawa Anda selalu berlabuh padanya, padahal dia bukan pemegang hati Anda. Hati Anda dimiliki oleh diri Anda sendiri. Sebetulnya begitu, Mbak Oki. Ya, Bu Titin, ini terkadang kita di zaman modern ini, Mbak Vera, itu suka nggak percaya dengan mistis-mistis ya. Padahal sebenarnya alam gaib itu sebenarnya ada. Oleh karena itu memang kita dianjurkan untuk senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Itu ruqyah terbaik, ruqyah diri sendiri. Apa yang dibaca? Ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca zikir, membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ada ayat kursi, surat Al-Baqarah dan masih banyak yang lainnya. Ketika kita membaca zikir pagi dan petang, itu yang namanya setan dari kalangan jin dan manusia. Karena setan itu ada dari manusia juga, Mbak Vera. Betul, ya. Ya, itu kan secara agama ya. Betul, karena Allah akan melindungi kita kalau kita bacanya ba'da subuh atau sebelum subuh, kita akan dilindungi dari pagi sampai sore. Nanti pada asar baca lagi zikirnya, Allah akan melindungi dari sore sampai pagi lagi. Jadi nasihat juga untuk saya untuk senantiasa mengisi diri kita dengan zikir, sehingga kalau ada hal-hal yang aneh-aneh masuk-masuk, insya Allah nggak mempan nanti. Tapi Ibu Masya Allah ini luar biasa karena masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri setelah semua hal yang dilakukan oleh sang suami yang terjadi. Jadi nggak ada yang sia-sia, Bu. Kebaikan sebiji zarah pun itu pasti Allah akan lihat, nggak ada yang sia-sia. Mungkin di dunia kelihatannya sia-sia aja, tapi Bu, pahala Ibu banyak sekali. Ya Bu ya. Setelah ini kita akan kembali lagi tentu saja dengan Bu Titin dan Mbak Anis yang akan menceritakan atau memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita, pencerahan. Dan kemana-mana kita kembali lagi setelah ini tetap dalam Curahan Hati Perempuan.